Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, sebelum mengawali kelas, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas bisa memimpin. Sikap berdoa, tangan di doa kepada ini fahma mohon di lapangan Rabbi sahih sadari wah tamil lisani qauli ikrar bina insani amalu Allah dua Allah bersamaku astani Allahu syahidi Allah membersaksikanku. Selanjutnya, terima kasih Mas Marvel. A'udzu billahi Selanjutnya apa Mas Marvel? Murojaan ya? Oke. Pemimpin murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih ya kepada Mas Fahri dan Mas Marvel yang sudah membuka kelas dengan doa dan murojaah. Baik teman-teman semua, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini ya, adakah di antara kalian yang mengetahui ada yang tidak masuk hari ini? Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Lengkap ya? Lengkap atau ada yang tidak masuk? Mas Pasya sudah masuk? Oke, Mas Pasya sudah masuk ya? Baik. Halo Mas Pasya, apakah sudah masuk? Sudah ya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, alangkah lebih baiknya kita mulai ya dengan meningkatkan ya atau memupuk jiwa cinta tanah air ya, jiwa nasionalisme dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas memimpin juga berpersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah ya, di sanalah berdiri dan kekuatan Indonesia
Bahkan marilah kita Bangsaku rakyatku semua, jiwanya bangunlah Indonesia Raya, merdeka, hiduplah. Indonesia. Satu kali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Sabrina. Ya. Baik, semuanya sudah siap ya untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema berapa teman-teman semua? Tema 8. Tema 8. Subtema? 3. Ya, baik. Nah, kemarin nih ya kita sudah mempelajari tentang apa itu gerak revolusi bumi ya, apa itu gerak rotasi bumi. Nah, sekarang nih ya di pembelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang aplikasinya ya atau penerapannya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang namanya ilmu itu tidak hanya sekedar suatu pengetahuan yang tertulis di kertas atau di buku ya, namun kita harus bisa memanfaatkan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua ya. Baik, yuk kita buka di halaman 73 buku pena. Ya. Apa kalian sudah siap menggunakan atau membawa buku pena di masing-masing meja belajar kalian? Baik, coba ditunjukkan mana buku penanya. Sudah siap semua? Halaman 73 ya. Silakan. Oke, barakallah. Semangat sekali semua sudah siap ya. Nah, yuk. Kita akan memasuki tentang kita akan belajar tentang bagaimana sih menyajikan ya atau mendeskripsikan, memperlihatkan apa sih informasi dalam bentuk visual ya. Ada yang tahu nggak visual itu artinya apa sih? Visual itu artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Visual itu artinya bisa dibaca ya, bisa dilihat dan kita tahu maksud dari bacaan itu ya. Informasi visual itu dapat disajikan dalam bentuk gambar ya, dapat disajikan dalam bentuk grafik dan diagram serta tabel ya. Bentuk informasi ini biasanya digunakan untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pembaca. Untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual, kita harus memulainya dengan cara mencari informasi penting dalam teks. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk visual yang tepat, nah kita dapat membuat visualisasinya ya atau membuat penyajiannya dalam bentuk bermacam-macam. Bisa tadi ya, bisa grafik yang berwarna, tabel gitu ya. Yang intinya adalah menginformasikan isi dari teks. Ya. Yuk kita lanjut. Nah, nih ada bacaan tentang jam matahari. Ya. Yuk semuanya aktif ya. Pidato akan memberi kesempatan bagi teman-teman yang mau membacakan paragraf. Ada yang mau membacakan? Silahkan. Oh baik, terima kasih Mbak Nadia. Silahkan dibaca paragraf 1. Jam matahari. Sebelum ada jam seperti zaman modern ini, manusia memanfaatkan posisi matahari serta bayangan benda yang dibentuk oleh cahaya matahari sebagai penanda waktu. Pemanfaatan digunakan dalam bentuk jam yang disebut dengan jam matahari. Dengan jam ini, manusia zaman dahulu mampu membedakan waktu antara pagi, siang, sore, dan malam berdasarkan posisi matahari dan bayangan benda. Hal ini disebabkan oleh fenomena alam, yaitu gerak semu matahari.
Baik, terima kasih. Ya, sudah dibacakan tadi sama Pak Nadia ya. Oke, kita lanjut ke paragraf 2. Adakah yang mau membacakan paragraf 2? Baik, Raihana, Andrea, silahkan. Sudah raise hand ya. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam. Matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dan seperti matahari selalu berjalan ke arah barat. Gerak semu harian matahari terjadi akibat adanya gerakan rotasi bumi. Waktu bumi untuk melakukan satu kali rotasi adalah sekitar 23 jam 56 menit dan 41 detik. Gerak semu harian matahari terjadi setiap hari. Dampak lain yang ditimbulkan dari gerak semu harian matahari, di antaranya tentang penentuan waktu di seluruh dunia, perbedaan waktu antar daerah, dan adanya siang dan malam. Terima kasih. Terima kasih, Hana. Selanjutnya, next paragraf 3. Ada yang mau membaca paragraf 3? Baik, Zahra, silakan. Cara kerja matahari adalah menggunakan sinar matahari untuk mengetahui waktu pada siang hari. Bentuk jam ini jauh berbeda dengan jam pada umumnya, yaitu berbentuk kotak atau lingkaran besar dengan lengkungan setengah lingkaran di tengahnya. Pada lengkungan tersebut terdapat jarum jam dari paku yang menghadap ke arah utara. Di bawahnya terdapat deretan angka dari 1 sampai 12 yang terbahat di atas lempengan logam. Terima kasih, Zahra. Nah, selanjutnya dari paragraf yang sudah dibaca teman-teman tadi, kita akan mencari ya informasi penting dalam teks. Ya, kita mulai dari paragraf 1 ya. Oke, di paragraf 1 nanti kita temukan ya kira-kira informasi penting yang ada di situ itu apa? Penting yang ada di paragraf 1, mungkin ada yang sudah menemukan? Oh, baik, silakan Mas Hafiz. Pemanfaatan gerak semu harian matahari dalam bentuk jam matahari. Ya, pemanfaatan gerak semu harian ya matahari dalam bentuk dalam jam matahari. Bagus sekali, good job ya. Sekarang informasi penting di paragraf kedua. Silakan. Oke, Naufal, silakan. Penjelasan gerak semu harian matahari. Baik, terima kasih Mas Naufal. Selanjutnya, informasi penting pada paragraf 3. Oh ya, Mas Wildan, silakan. Bahwa gerak semu matahari bisa dimanfaatkan manusia untuk membuat jam matahari. Gerak semu harian matahari bisa dimanfaatkan manusia untuk membuat jam matahari. Oke, student, good job ya. Kalian sudah mencoba menjawab ya. Dan bagus gitu ya, semua sudah mulai aktif. Nanti teman-teman yang lain boleh raise hand ya. Nanti bisa tunjuk kalau yang raise hand lebih dari satu ya. Oke, next. Sekarang kita ke nomor 3 tentang kesimpulan dari teks ya. Karena kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting. Nah, sekarang step selanjutnya adalah membuat simpulan. Ya. Simpulan itu didapat dari apa? Dari informasi penting yang sudah kita dapatkan. Oke, adakah yang mau menyampaikan apa simpulan dari teks tersebut? Silakan. Simpulannya? Ya, mungkin Mas Fahri bisa menyampaikan? Yuk, silakan. Simpulannya ada di paragraf 3 ya. Dibacakan aja nggak apa-apa. Yuk. Ya, di paragraf 3 apa? Tentang cara ya untuk mengetahui waktu. Ya, oke ya. Jadi itu kesimpulannya. Bermula dari apa tadi? Gerak semu ya harian matahari. Gerak semu harian matahari itu merupakan dampak atau efek dari apa? Dari gerak apa ya? Dari gerak apa?
Rotasi atau revolusi bumi? Oke, Mbak Haya kayaknya mau jawab nih. Rotasi atau revolusi bumi kalau semu harian? Rotasi, betul ya. Kalau revolusi itu gerak semu tahunan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Kembangkan informasi dari teks di atas dengan mencari informasi dari berbagai sumber media tentang gerak semu harian matahari menggunakan bahasamu sendiri. Ya, karena ini kemarin kita sudah menugaskan ya. Benar-benar yakin ada teman yang sudah mengerjakan ya, bahkan semuanya mungkin sudah mengerjakan. Silahkan yang mau sharing, yang sudah membaca informasi dari buku lain, mungkin adakah yang mau sharing? Ya, silakan. Oh ya, Firlia ya. Ya, silakan Firlia. Sharingnya bagaimana? Yang nomor 4 ini. Kembangkan informasi dari teks. Firlia bisa? Bisa masuk? Ya, silakan Firlia. Apa yang didapat informasinya? Oh, mungkin kendala jaringan ya. Oke, Vira mungkin bisa ini membantu informasi dari teks yang menggunakan bahasanya Vira sendiri. Seperti apa? Vira, silakan. Pengetahuan Vira tentang gerak semu bagaimana? Oke. Bisa? Gerak semu harian matahari adalah apa tadi dari awal? Masih ingat? Gerak semu harian matahari itu matahari seolah-olah ya setiap hari terbit dari mana? Terbit dari mana? Terbit dari timur ya, betul, terbit dari timur dan kemudian tenggelam ke arah barat. Ya. Tuliskan informasi yang kamu dapat tentang gerak semu harian matahari dalam bentuk gambar. Ya, kemarin sudah ditugaskan ya untuk mencari gambar ya. Coba yang sudah mengerjakan bisa diangkat gambarnya. Oh ya, Sabrina, silakan. Matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Wah, bagus sekali gambarnya. Baik, coba didekatkan lagi. Oke, Sabrina mungkin lebih dekat dengan mic kali ya, suaranya kurang keras ya. Apakah teman-teman mendengar suara Sabrina? Kurang keras ya sepertinya ya. Silakan agak maju. Oke, matahari. Dan tenggelam di sebelah kanan akibat dari hari. Jadi akibat rotasi bumi. Dampak lain yang ditimbulkan dari gerak semu harian matahari antara lain perbedaan waktu antar daerah, penentuan waktu seluruh dunia. Baik. Keren sekali, barokallah ya. Bagus ya. Jadi teman-teman itu visualisasi yang dari Sabrina tadi ya, seolah-olah mataharinya terbit dari timur ya, kemudian tenggelam ke arah barat. Seperti itu setiap hari yang kita lihat ya. Nah, itu adalah efek atau dampak dari gerak rotasi. Terima kasih Sabrina. Baik, selanjutnya ya kita akan mengenal sistem penanggalan. Apa sih sistem penanggalan itu gitu ya. Jadi karena ada yang gerak rotasi dan gerak revolusi, manusia ya bisa memanfaatkan atau mendapatkan inspirasi gitu ya untuk membuat penanggalan. Ya, Zatur
akan share screen ya. Ini adalah contoh penanggalan Hijriah. Kalau kalian penanggalan Masehi sudah tahu apa belum? Yang ada di kalender rumah kalian ya. Nah, itu adalah penanggalan Masehi yang dimulai dari bulan apa? Ya? Januari. Ya, betul. Nanti berakhir di bulan Desember. Nah, kalau yang Komariah dimulai dari bulan Muharram. Ya, coba ya buka share screen. Nah, ya, terlihat semuanya, teman-teman? Apakah terlihat? Terlihat. Baik, ya, ini adalah contoh penanggalan Hijriah ya. Jadi kalian bisa melihat posisi bulan. Yang paling gampang diingat-ingat adalah saat kita puasa Ayyamul Bid ya, saat puasa tengah bulan, maka bulannya purnama ya. Itu ada di hari ke-15 atau tepat di tengah bulan Hijriah. Ya. Ini untuk hari pertamanya bulan apa ya namanya? Bulan apa ini? Bulan apa, Bulan Sabit. Iya, betul. Bulan Sabit terus ya. Semakin terang, semakin terbuka sehingga di hari ke-15 bulan purnama ya. Kemudian akan tertutup kembali di hari ke-29 gelap ya, karena hari pertamanya mulai lagi dengan bulan Sabit. Nah, ini yang disebut dengan kalender Hijriah. Ya, dari teman-teman adakah yang mau memperlihatkan seperti apa sih kalender Hijriah dan kalender Masehi? Coba silakan. Ini sudah bisa persilakan untuk semua bisa share screen ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Tuh, saya punya pendapat nih, Bu. Boleh? Mas Ian atau Mas Pasya? Silakan. Mas Ian atau Mas Pasya, apakah sudah masuk ya? Kalau sudah masuk ya, baik. Silakan bisa on cam dan on mic ya. Ini sudah dipersilakan, kalau mau share screen boleh. Ian, sudah siap? Mas Pasya sudah siap? Baik. Oh ya, ini Ian ya. Silakan. Ya, Ya. merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting yang lain umat Islam. Kalender ini dinamakan dengan kalender Hijriah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Kalender Islam atau kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, dan pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari dan tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari berkisar 29 sampai 30 hari. Baik, tepuk tangan untuk Mas Ian. Bagus sekali ya. Ya. Terima kasih Mas Ian. Oke, Mas Pasya ada tambahan mungkin? Tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Baik. Nah, aku sudah nyetak, Bu. Oh ya, oh sudah dicetak. Oke, coba diperlihatkan ke teman-teman. Oh, baiklah. Kelihatan ya teman-teman ya. Coba dipin deh, Mas Pasyanya dipin dulu. Bentar, biar besar ya. Nah, coba Pas ya, disorot lagi. Ini sudah bisa terpin. Ya, mana kalendernya? Oke, itu contoh kalender. Wah, ini mendesain sendiri ya. Coba diperlihatkan lagi. Iya. Coba diperlihatkan lagi. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat. Nah, ternyata ya dalam pembelajaran ini kita bisa menemukan bakatnya Mas Pasya ya. Mas Pasya bisa desain sendiri ya, hebat. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke berikutnya ya. Kita masuk ke berikutnya. Ya.
Selanjutnya, nah sekarang kita membahas soal-soal ya, karena kita tadi sudah banyak berdiskusi ya. Yang nomor 1, mengapa pada hari yang sama dapat terjadi perbedaan tanggal dan bulan? Nah, apa ya? Mengapa pada hari yang sama dapat terjadi perbedaan tanggal dan bulan? Adakah yang mau menjelaskan? Siapa ini yang menjelaskan? Mengapa pada hari yang sama? Oh, Mas Novel, baik, silakan Mas Novel bisa menjelaskan. Karena pengaruh jarak lamanya perputaran bumi pada porosnya saat mengelilingi matahari. Baik, berarti karena pengaruh jarak ya, jadinya berbeda. Terima kasih. Yang nomor 2, bagaimana perhitungan tahun kabisat? Apa sih itu tahun kabisat ya? Ya, kan ada yang mau berpendapat? Afin, ya silakan Afin. Itu tahun yang terdiri 366 hari disebut juga tahun tahun kabisat. Ya, berarti ada ciri-ciri lain nggak di tahun kabisat? Apa ciri-ciri yang menonjol di bulan Februari? Jumlahnya berapa harinya ya? 29. Iya, 29 hari. Betul sekali. Terima kasih. Yuk, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Nyatakan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut ini, kemudian berikan alasanmu. 3A. Ya, ada yang mau berpendapat, menjelaskan? Tafi, silakan. Benar, karena sistem penanggalan tahun Hijriah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka jumlah hari 29,5 kali 12 bulan sama dengan 354 hari. Baik, terima kasih. Good job. Ya, sekarang yang B. Jumlah hari pada tahun 2019 di kalender Masehi berjumlah 366 hari. Betul atau salah? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan. Saya mau berpendapat. Oh iya, Mbak Kansa ya. Silakan Mbak Kansa. Baik. Benar atau salah? Jumlah hari di tahun 2019 366 hari. Mbak Kansa hadir ya. Salah karena jumlah hari tahun 2019 adalah 365 hari. Betul ya, karena 2019 bukan tahun kabisat ya, berarti jumlahnya 365 hari. Good job for you. Nomor yang selanjutnya yang C. Jonas lahir pada tahun 2008. Tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Ya, betul atau salah? Silakan yang mau berpendapat. Benar atau salah ya? Oke, Mas Akil, silakan. Benar. Benar. Alasannya? Alasannya tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Oke, terima kasih Mas Akil. Selanjutnya, penanggalan Masehi didasarkan pada revolusi matahari. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salah, siapa nih yang jawab? Oh, Mas Musa. Oke, kenapa salah Mas Musa? Karena penanggalan Masehi didasarkan pada revolusi bumi terhadap matahari. Bumi terhadap matahari. Bagus sekali. Jawabannya benar. Selanjutnya, kala revolusi bulan merupakan dasar penanggalan Komaria. Betul atau salah? Benar. Siapa yang jawab nih?
Siapa yang jawab ya? Salwa, Bu. Oh, Salwa. Silahkan on cam ya. Yuk, jawabannya apa? Benar, karena kala revolusi bulan digunakan untuk dasarnya penanggalan Komariah atau Hijriah. Iya. Terima kasih, Salwa. Nah, next question, nomor 4. Apa perbedaan sistem penanggalan Masehi dan sistem penanggalan Hijriah? Ya, tadi kita sudah menjelaskan panjang ya, teman-teman sudah berdiskusi. Nah, sekarang tarik kesimpulannya. Ya, tarik kesimpulan dari informasi penting yang kita dapatkan. Silahkan, adakah yang mau menjelaskan? Mas Raihan, baik, silahkan. Tahun Masehi atau Syamsiah juga disebut sebagai tahun matahari karena kala bumi mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari. Ya. Dalam kalender Masehi, satu tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 30 atau 31 hari. Kecuali bulan Februari hanya 28. Ya, baik. Ya, lanjut. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke dalam Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari. 1 tahun yang terdiri atas 366 hari disebut sebagai tahun kabisat. Yes, bagus sekali. Barokallah. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Rehan dulu. Ya, selanjutnya yang Hijriah. Siapa yang mau jawab Hijriah? Ada yang mau menjawab? Penanggalan Hijriah? Penanggalan Hijriah? Yo, yang jadi volunteer mau menyampaikan, ini Bu pendapat saya gitu. Aira bisa ikut menjelaskan mungkin? Ya, silakan Aira. Aira masuk ya. Aira masuk? Oh, kayaknya sinyalnya nih ya. Ya, tadi penanggalan Hijriah ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Fasya dan Mas Ian ya. Jadi dasarnya adalah gerak apa? Rotasi atau revolusi bulan ya. Kenapa dikatakan atau? Karena gerak rotasi dan revolusi bulan waktunya hampir bersamaan ya. 29 setengah hari. Oke, good job for all ya. Sekarang bikin ini ya, bikin kelompok untuk berdiskusi ya, menyiapkan kalender yang kalian punya di rumah ya, sebagai contoh poster ya. Jadi kalian semuanya punya kalender di rumah ya. Baik, silakan bisa diambil sebentar ya untuk kita siapkan. Nah, kita akan belajar tentang poster ya, di mana kalender yang ada di rumah itu adalah salah satu contoh poster. Ya, silakan dalam waktu 2 menit ya, siapkan kalender kalian. Ya, silakan disiapkan dulu. Ya, oke, sudah. Ya, coba diangkat. Ya, kita akan belajar contoh poster dari kalender yang kita punya. Ya, oke. Sabrina, tuh Nadia sudah. Ian, baik. Ya, Zahra. Ya, ada lagi yang mau memperlihatkan? Oh iya, Mas Fahri. Nah, itu ya, itu contoh poster ya. Jadi poster di kehidupan sehari-hari untuk menyajikan apa? Biar lebih mudah ya saat kita mendapat informasi. Apa sih sisi menariknya poster? Ada yang mau berpendapat? Apa? Sisi menariknya poster apa? Mas Ian mungkin akan berpendapat, apa itu sisi menariknya poster dibandingkan dengan tulisan biasa?
ada di halaman 76 ya. Di halaman 76 ya. Jadi di dalam poster tuh ada apanya yang menarik? Dalam poster ada apanya yang menarik? Ada? Siapa? Ya, di on mic-nya dibuka dulu. Ada apa? Saya mungkin mau berpendapat. Ada gambarnya, ya kan? Ada gambarnya. Kemudian tulisannya ukurannya besar-besar apa kecil-kecil? Amik dulu. Ukurannya besar-besar apa kecil-kecil sekali? Coba dilihat. Ukurannya gimana? Besar. Iya, besar. Kemudian menarik ya. Menarik. Kemudian informasi yang disajikan tuh enggak semuanya di sini ya. Tapi informasi-informasi penting yang bermanfaat untuk pembacanya ya. Sehingga ketika kalian melihat poster, kalian akan mendapatkan informasi yang penting dan dibutuhkan. Ya, oke. Baik, teman-teman semua. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Yang pertama tadi tentang informasi penting ya. Kemudian tentang apa? Tentang penanggalan Hijriah dan Masehi. Dan yang terakhir tentang apa? Poster. Iya. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai nih belajarnya ya. Ya, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Bu, saya mendapat inspirasi ini. Nah, seperti itu. Ya, sebelum ditutup, boleh ada yang berpendapat tentang pembelajaran hari ini. Siapapun boleh berpendapat. Silakan. Nadia mungkin mau berpendapat? Apa yang Nadia dapat dari belajar hari ini? Ya. Bisa lebih tahu tentang jam matahari. Jam matahari, ada lagi? Tentang kalender. Kalender, penanggalan ya. Ternyata penanggalan berasal dari rotasi bulan dan revolusi bumi. Baik, terima kasih Nadia. Ada lagi yang mau berpendapat? Zahra mungkin berpendapat? Aku hari ini saya mendapatkan inspirasi apa gitu. Silahkan, boleh berpendapat. Ayo. Yang teman-teman yang laki-laki juga boleh ya. Silahkan berpendapat. Ya, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu. Ya, silakan. Pembelajaran hari ini, apa yang didapat? Pembelajaran hari ini yang didapat Ini suaranya kok putus-putus ya, Zara? Apa inspirasi yang bisa Zara dapat dari pembelajaran hari ini? Inspirasinya jadi lebih tahu. Lebih tahu tentang apa? Tentang manfaat gerak semu harian matahari. Manfaat gerak semu harian matahari. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi satu lagi ya untuk closing statement. Laki-laki deh, jangan perempuan terus ya. Yang laki-laki silakan Mas Kiki. Yo, Mas Kiki, apa inspirasi yang Mas Kiki dapatkan di pembelajaran pagi ini? Mas Kiki silahkan.
Ya, Bu. Ya, on cam ya, on cam, on mic. Apa inspirasi yang kamu dapatkan di pembelajaran pagi ini? Halo? Ya. Silakan Mas Iki. Sampaikan aja pendapatnya. Sudah dibuka mic-nya. Tinggal dibuka kameranya. Yuk. Kesulitan? Kesulitan kah? Oh iya, kayaknya ada kendala sinyal juga ya. Baik, yang on cam deh. Mas Marvel, ya, dapat inspirasi apa di pagi hari ini? Ya, dibuka dulu mic-nya. Apa ya? Ya, jadi lebih paham tentang kalender Masehi, kalender Hijriah dan jam matahari. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi kita hari ini ya sudah belajar tentang pengaruh ya gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Ya, yang kemudian bisa diaplikasikan, bisa diterapkan ya kalau orang zaman dulu dengan menggunakan jam matahari karena belum ada jam analog atau jam digital saat ini ya. Dan kemudian penanggalan Hijriah serta Masehi yang tadi sejarahnya sudah sudah disampaikan Ian ya. Dari mana penanggalan Hijriah gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih menggunakan ya. Artinya manfaatnya terus menerus ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Dan kita berdoa, kita berharap semoga ke depan ada yang menjadi ilmuwan muslim ya, yang bisa menemukan ya sesuatu yang bermanfaat dan bermakna bagi seluruh umat manusia. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.